Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Putra Munte dengan NIM B100179195. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin mengupload video yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian semester mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Langsung saja menuju pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Menurut Pranata, penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak. Walaupun demikian, sebagai suatu bentuk perjanjian alternatif penyelesaian sengketa, kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum di luar pengadilan harus ditaati oleh para pihak. Alternatif penyesuaian sengketa bersifat supel dan tidak formal, sedang litigasi prosedurnya telah ditentukan oleh hukum dan kaidah hukum. Pranata alternatif penyelesaian sengketa. Secara umum, pranata alternatif penyelesaian sengketa antara lain konsultasi, negosiasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi perdamaian, dan arbitrase. Konsultasi. Pada prinsipnya, konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu, klien, dengan pihak yang merupakan pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Keputusan tetap berada di tangan klien. Kedua, negosiasi dan perdamaian. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa melibatkan pihak ketiga. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dengan melakukan pertemuan langsung antara pihak yang bersengketa dengan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari. Mediasi. Pasal 6 ayat 3, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator. Mediasi adalah suatu proses alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak yang dimintakan bantuan untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi mediator hanya berfungsi sebagai menyambung lidah para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Pihak ketiga ditunjukkan membantu untuk menyelesaikan sengketa yang disebut mediator. Mediasi mengandung unsur-unsur, salah satunya proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Mediator terlibat dan diterima para pihak bersengketa dalam perundingan. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Tugas mediator bertindak sebagai fasilitator sehingga bertujuan pertukaran informasi yang dapat dilaksanakan. Yang kedua, menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi para pihak yang berupaya untuk mengurangi perbedaan pendapat yang timbul.
Konsiliasi dan perdamaian. Konsiliasi dan perdamaian dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah suatu tindakan atau proses mencapai perdamaian di luar pengadilan untuk mencegah dilaksanakan proses litigasi atau peradilan. Namun bisa juga terjadi di tiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik dalam maupun luar pengadilan, kecuali sengketa atau hal-hal yang telah diputuskan mempunyai kekuatan hukum. Konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi. Alternatif penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian para pihak, serta akibat hukumnya. Konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan. Keputusan akan diambil sepenuhnya oleh para pihak-pihak yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata khususnya di bidang perdagangan di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Yang termaksud ruang lingkup hukum perdagangan adalah perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, haki, dan sebagainya. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 menetapkan bahwa dalam waktu 180 hari atau 6 bulan, pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan. Dalam hal arbitrase atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka arbiter hukum membayar denda mengganti biaya kerugian yang diakibatkan karena keterlambatan tersebut kepada para pihak. Kadang memang pelaksanaan arbitrase lambat, tetapi tidak selambat bila melalui proses pengadilan biasa. Kesepakatan dalam arbitrase dapat terjadi melalui komunikasi tertulis secara modern yang tentunya wajib disertai suatu catatan penerimaan. Arbitrasi bersifat final dan binding atau final dan mengikat. Pengadilan wajib karena jabatan menyatakan diri berwenang bila klausula arbitrase dalam suatu perjanjian. Penawaran penyelesaian sengketa melalui arbitrase melalui telegram, faksimiles atau email. Syarat utama dilakukan arbitrase adalah adanya suatu perjanjian untuk berarbitrase pada pasal 1 ayat 1. Perjanjian arbitrasi dibuat dengan notaris yang isinya memuat pasal 9 ayat 3. Yaitu 1. Masalah yang dipersengketakan. 2. Nama lengkap dan alamat para pihak. 3. Nama lengkap dan alamat arbiter. 4. Tempat arbitrase akan mengambil keputusan. 5. Jangka waktu 6 bulan penyelesaian masalah dengan cara arbitrase. 6. Pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk segala biaya yang diperlukan untuk memeriksa sengketa melalui arbitrase. Arbiter bisa tunggal atau banyak, tetapi jumlahnya harus ganjil. Pihak yang keberatan terhadap pengangkatan hakim arbiter mengajukan hak ingkar paling lama 14 hari sejak pengangkatan. Semua pemeriksaan sengketa oleh majelis arbiter dilakukan secara tertutup karena arbitrase bersifat konfidensial. Terhadap putusan arbitrase dapat diminta pembatalan bila diduga mengandung unsur-unsur. 1. Dipergunakan dokumen palsu dalam persidangan. 2. Disembunyikannya dokumen yang menentukan. 3. Telah dilakukan tipu muslihat oleh lawan. Terima kasih.